Bapak kan sudah 30 tahun di bidang seminar. Nah, bagaimana menurut Bapak modal menjadi pembicara publik yang baik? Menarik. Ya, pertanyaan Anda menarik sekali, bahwa selama ini saya bukan seorang guru ya, tapi saya pengamat. Jadi selama 30 tahun saya mengamati narasumber yang ada di conference inti pesan. Ya, dia selalu memberikan trik-trik masing-masing. Nah, selama ini yang saya lihat bahwa orang-orang yang hebat itu biasanya terlihat dalam evaluasi, ya. Dalam evaluasi itu kelihatannya mereka dapat feedback yang bagus, ya. Wah, penuh inspirasi, penuh sangat menarik kan itu. Nah, pengamatan saya dari mereka itu, ternyata orang-orang yang hebat menjadi public speaker itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan humor yang luar biasa. Jadi pertama tuh humor. Jadi nggak tahu ya, mereka tuh luar biasa humor ya. Di kepala saya di Indonesia yang ada di benak saya, seorang pembicara yang memiliki sense humor tinggi adalah almarhum Profesor Ancok. Wah, bahkan saya mengatakan, Pak Prof, Anda orang yang hebat. Saya terinspirasi dengan humor Anda, dan humor menjadi bagian penting di dalam penyampaian public speaking dia. Nah, ada beberapa teman yang mencoba, bahkan dulu saya juga punya kawan yang namanya Gede Prama. Gede Prama itu juga kekuatannya di humor. Jadi humor menjadi bagian untuk menarik audiens gitu ya. Baru setelah humor itu apa? Yang pertama adalah konten lah, tentu ya, konten. Nah, konten ini juga tidak terlalu dalam sebetulnya, tapi konten yang menginspirasi. Nah, sahabat profesional, ketika bicara terinspirasi, ya ternyata inilah kemampuan seorang public speaker. Ya, dia bisa membuat cerita-cerita menarik ya, yang pernah dialami, dan itu menjadi sesuatu yang enak didengar oleh audiens. Nah, saya contohkan ya, salah satunya adalah Pak Hirmawan Kartajaya. Itu kalau memberikan cerita-cerita tentang pengalaman, itu luar biasa. Orang pasti dia tuh bisa cerita bagaimana sebuah moment of truth itu menjadi konsep yang bagus di dalam pelayanan pelanggan. Bagaimana dia ceritanya ketika di Amerika itu. Nah, itu bukan teorinya, tapi teori digabung dengan pengalaman bagaimana dia sebagai seorang narasumber mengalami sendiri praktek-praktek pelayanan pelanggan. Itu yang luar biasa saat itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau tidak membuat inspirasi, itu keren ya. Dan itu yang saya amati, kok dia bisa banyak pembicara, kemudian banyak pendengarnya, banyak audiensnya, dan semua tepuk tangan. Pertama adalah tadi humor, dan bisa menyampaikan cerita-cerita yang menarik ya. Itu yang pertama ya saya kira, dan tentunya banyak lagi yang bisa saya ceritakan di sini. Kalau begitu tidak mudah ya Pak untuk menjadi pembicara yang baik ya. Jadi ini dari bawaan lahir atau memang bisa dilatih Pak? Jadi begini, saya kira itu pertanyaan yang bagus ya. Apakah menjadi seorang pembicara ini bisa dilatih atau tidak? Karena begini, saya yakin bahwa semuanya bisa dilatih. Saya ingat Pak Gede Prama saat itu, waktu tahun-tahun 98, 90, dia itu masih menggunakan materi PPT atau bahkan words itu ya, kalau bicara. Tapi seiring kemudian dia bisa menjadi seorang storytelling yang bagus hanya karena tulisan satu kata, bahkan satu titik pun itu bisa diceritakan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Itu kehebatan seorang speaker.
Karena apa? Dia punya inspirasi, bisa menginspirasi dengan kalimat-kalimat yang indah yang dia sampaikan. Tapi di dalam 30 menit atau 1 jam atau 45 menit selalu ada beberapa variabel humor yang dia sampaikan. Sehingga si peserta itu tidak bosan. Ya, selalu bahkan itu menjadi hal yang ditunggu. Pasti nanti ada humor yang keluar. Ya, selalu. Prof. Anco juga begitu ya. Prof. Anco itu profesor psikologi dari UGM yang sudah almarhum. Ya, tapi saya merasa kehilangan lah beliau sebagai seorang pembicara yang luar biasa di Inti Pesan waktu itu. Nah, kemudian kaitannya dengan kemampuan bicara. Dalam hal ini saya sampaikan, ada orang yang tidak ngomong pun gagap, ya, tapi dia bisa menceritakan akhirnya menjadi master atau menjadi seorang orator terkenal. Siapa dia? Dia adalah Demosthenes. Ya, Demosthenes. Demosthenes itu seorang Yunani yang kebetulan dia seorang yang diberikan kecacatan merangkai secara kejiwaan, ya. Orang dia diejek, ya, kemudian gagap, tidak bisa, bahkan dia kehilangan semuanya karena dia kalah dalam pertandingan di persidangan karena nggak bisa ngomong. Tapi apa yang terjadi? Dia mau melatih tiap hari itu mengunyah kerikil, ngambil, ya, kan kerikil itu, ya, obong sambil dia bicara ya, untuk melatih artikulasi. Akhirnya dia bisa menyelesaikan persoalan yang dia hadapi, yaitu kemampuan komunikasi yang baik, artikulasinya hebat, dan akhirnya dia menjadi seorang orator ulung di Athena. Luar biasa itu cerita. Jadi bahkan itu yang tadi, ya, orang yang nggak bisa gagap saja dia bisa menjadi orator ulung, apalagi kalau tidak. Masalahnya adalah tidak pernah dilatih. Jadi latihan adalah nomor 1 yang perlu dikembangkan di setiap orang-orang yang ingin menjadi public speaker. Gitu.